Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan sekaligus sering ya apa yang tadi diminta oleh Prof. Yakub terkait bagaimana Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang mau. Nah, ini Bapak Ibu harus syaratnya yang mau. Kenapa yang mau? Karena apapun ceritanya, kalau orang yang tidak mau didorong seperti apapun, tetap akan tidak bisa. Sama seperti mendorong mobil mogok. Kalau mobil mogok ini didorong, ya memang udah mogok ya mogok. Apalagi sudah gym, nggak bisa lagi. Udah mati rasa katanya Pak kan. Udah tidak ada giroh. Maka yang saya tanamkan ketika saya hijrah dari kampung halaman saya, Pakantan. Pakantan ini adalah kecamatan terakhir di Sumatera Utara. Karena sudah berbatasan dengan Sumatera Barat. Nah, Pakantan. Ibu ada yang tahu Pakantan? Belum. Nah, sesekali mainlah Bu ke sana. Nah, latar belakang keluarga saya adalah keluarga yang lemah ekonomi. Ayah saya tidak selesai sekolah lanjutan, ibu saya hanya tamat SD. Tapi apa yang membuat saya semangat Bapak Ibu? Orang tua saya ini selalu mensupport. Walaupun kondisinya seperti itu, kita perjuangkan. Jangan pernah. Karena kami sudah merasakan betapa sulitnya orang tidak berpendidikan. Kamu harus jadi orang, harus berpendidikan setinggi-tingginya. Itulah Pak yang saya bawa kemana-mana saya pergi. Maka ketika saya hijrah awalnya ke UIN, dulu masih YIN namanya, Medan ini ya. Maka yang pertama yang terpikir dalam ini saya, benak saya, kalau orang-orang kan Pak kos. Kemana-mana kan dia nanti bahkan sudah disiapin orang tuanya kendaraan. Kalau saya Pak naik sepeda ontel saya Pak. Naik sepeda saya ke ini, ke kampus. Kalau sudah sampai kampus Pak, saya cari itu kipas. Kenapa? Karena ini badan sudah ini kurang, mandi keringat. Masya Allah. Carilah kipas, duduk di bawahnya. Biar ini, itu pun baju yang berkeringat-keringat dipakai aja itu Pak. Yang begitulah kondisinya kan. Dan kita ini karena kita merasa bagaimana kondisi ekonomi kita Pak, tentu kita berpikir orang tua kita tidak mungkin kita tuntut ini dan itu. Maka kita carilah Pak masjid. Saya lama tinggal di Ranting Muhammadiyah Seroja di Pasar Lima Tembung. Kemudian di sebelahnya juga ada Masjid At-Taqwa Jermal 3. Nah, saya dari situ ke situ aja itu Pak. Kenapa? Ya karena inilah satu-satunya jalan menurut saya. Saya bisa tinggal, bahkan alhamdulillah Masya Allah banyak sekali orang-orang baik. Itulah Pak terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, sabdanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu ilal tariqan ilal jannah. Allah kasih saja kemudahan. Ini Ustaz dikasih makan, ini Ustaz dikasih, ada saja Pak. Yang tadinya saya berpikir harus mengeluarkan kos, malah dapat kos. Masya Allah. Bisa mengajari anak-anak ngaji, bisa privat. Bahkan ada yang unik Pak, Bapak Ibu. Jadi tetangga-tetangga di kampung nanya, Bu, berapanya uang kuliah si Chandra tuh katanya. Enggak tahu saya, kami enggak tahu. Coba Pak, orang tua ditanya orang enggak tahu ya kuliahnya berapa. Kenapa Pak? Karena saya sangat paham kondisi ekonomi keluarga saya, makanya saya tidak mau minta, Pak, Mak, saya uang sekolah saya sekian. Tidak mau saya Pak. Yang saya minta Pak, Bu, tolong ridhoi saya. Dukung saya. Masya Allah. Dan ini yang saya rasakan. Selesai saya 2011 di UIN, Fakultas Dakwah. Lanjut saya ke UIN Syarif Hidayatullah. Maka seperti yang beliau Bang Da tadi sampaikan, saya memang itulah andalan saya. Ke siapa lagi? Tentu kepada orang yang lebih awal.
yang lebih awal berjuang merantau. Maka saya lapor ke beliau, saya ini Bang Da punya keinginan, ingin kuliah, tapi tidak punya biaya. Maka saya cari masjid, selalu masjid, karena saya yakin orang-orang soleh itu berkumpul di masjid, dan orang-orang soleh itu tidak mungkin membiarkan saudaranya kesulitan. Ini terbukti Pak, Masya Allah. Tinggal saya Pak di masjid 1 tahun. Ada saya Allah buka, ketemulah saya dengan seorang muhsinin yang menghantarkan saya sampai ke dokter. Masya Allah. Beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan lapang-lapang di alam barzah. Namanya kami sebut dengan Ayah Hasnil Hasan Basri. Orang Palembang. Beliau ini Masya Allah ya, banyak yang dikuliahkan jadi sarjana, jadi magister, jadi dokter. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat beliau. Nah ketika saya, ini yang unik juga Pak ini. Transisi saya dari masjid ke yayasan ini, saya selalu ketika bertemu dengan orang sampaikan begini. Kalau yang dari Sumatera tentu Bang, kita biasanya kan Abang. Saya ini punya kemauan Bang, tapi saya terkendala ekonomi. Saya sudah coba beasiswa tapi belum rezeki. Beasiswa 5.000 Kemendikbud lah, beasiswa LPDP lah, beasiswa ini dan itulah. Ternyata tidak. Belum rezeki, bukan berarti tidak mungkin ya. Belum rezeki. Ternyata Allah menyiapkan cara lain ya lewat yayasan ini. Namanya Bait Al-Hasan. Masya Allah Pak. Saya di situ banyak sekali mendapatkan pelajaran, terutama dari beliau almarhum ya. Kedisiplinan, menghargai waktu. Disitulah saya merasa ditempa. Makanya saya yakin apa yang saya capai hari ini selain restu dari orang tua, tentu juga jasa dari orang-orang baik yang sangat berkontribusi untuk bisa mencapai, meraih mimpi-mimpi saya, cita-cita saya. Makanya saya Bapak Ibu menyebutkan istilah orang yang menuntut ilmu ini rezekinya seluas langit dan bumi. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan. Bukan lagi ceritanya katanya kilawakola. Kalau kilawakola kan katanya Pak. Ini saya alami sendiri. True story. Kisah nyata. Maka Bapak Ibu, ini memang penting ya. Tahannus bin nikmah, sebagai mensyukuri nikmah yang Allah berikan. Ini bukan berarti berniat sombong. Mudah-mudahan orang-orang yang saudara-saudara yang merasa juga ekonominya tidak mampu, lemah, tidak boleh putus asa. Maka ini saya membuktikan Bapak Ibu, firman Allah yang menyebutkan la yai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terbukti Pak. Rahmat Allah itu Masya Allah. Tergantung kita saja. Kalau kita mau, Allah berikan kemudahan. Sebagai penutup, dalam surah Al-Insyirah Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi satu kesulitan kata Allah, Allah berikan kemudahan dan kemudahan. Sungguh di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan alhamdulillah itulah yang saya rasakan Bapak Ibu, sampai saya hari ini juga mengabdi di alma mater yang sama di Fakultas Dakwah di UIN Syarif Hidayatullah bersama beliau. Alhamdulillah beliau sangat memberikan semangat, support bagi saya sebagai junior beliau. Mudah-mudahan apa yang kami perbuat untuk agama sebagai bentuk amanah dari Allah. Allah katakan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan kukuhkan kedudukannya. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam bagian itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan, bisa kita ambil ibrah, dan bagi anak-anak muda yang yang mungkin ciut semangatnya, dan kami sudah membuktikan, dan beliau ini juga tak kalah perjuangannya. Luar biasa ya. Mungkin lebih berat perjuangan beliau bagaimana untuk berjuang sampai ke jenjang profesor. Alhamdulillah. Ini menjadi support
dan sekaligus motivasi bagi kami sebagai adik-adik beliau di kader Muhammadiyah dan juga di MM kalau kita di kampus, Pak. Terima kasih. Wal afu minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.